Subhanallah walhamdulillah la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa pada kegiatan rutin Selasa sore ini, yaitu pembacaan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Tentu kita semua bersyukur bahwa hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi penuh dengan semangat keimanan, di mana semua nikmat ini adalah tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan semakin bertambahnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala terus curahkan kepada kita, maka kualitas daripada ibadah kita pun bisa semakin bertambah. Karena tentu saja pertambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita seharusnya berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas ibadah kita. Walaupun kadang-kadang dalam kehidupan ini kita lalai, ya, kita alpa, ada kesalahan, dan itulah kehidupan manusia. Akan tetapi sebagai seorang muslim harus selalu optimis, ya, harus selalu optimis dalam kehidupan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan setiap langkah-langkah kita jika apa yang dilakukan itu adalah merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepadanya Subhanahu wa taala. Dan tentu apa yang kita lakukan sore hari ini adalah satu upaya untuk itu, mendekatkan diri, meningkatkan kualitas ilmu dan pengetahuan kita, sehingga dengan apa yang kita pahami ini bisa menjadi modal, ya, bisa menjadi bekal untuk kita mengarungi kehidupan ini. Baik, pada kesempatan yang lalu kita masuk pada satu bab yang penting, ya, yaitu pembahasan tentang kitab Adab As-Suhbah wal Ukhuwati wa Muasyaratil Khalqi wa nahwi dzalik, ya. Pembahasan tentang bagaimana adab-adab interaksi, persaudaraan, pertemanan, dan hal-hal yang semisal dengan itu. Kita sudah bahas panjang, dan yang paling terakhir telah kita jelaskan tentang annal mukhalafah li amrillahi ta'ala 'ala al-aqsam, bahwa orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala atau orang yang melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki klasifikasi dan tingkatan, sehingga seorang muslim dituntut untuk bisa berinteraksi, bermuamalah dengan mereka sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan atau sesuai dengan dosa yang dilakukan. Dan ini seharusnya menjadi satu acuan dalam kehidupan seorang muslim, bahwa ia harus adil, ia harus berlaku adil dalam berinteraksi kepada orang atau manusia yang ada di sekitarnya. Sejauh mana manusia atau orang tersebut melakukan kesalahan kepada Allah, maka seorang muslim juga harus menempatkan diri, mengolah diri, mengatur cara berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Dan sudah kita jelaskan bagaimana jika orangnya kafir, ya, bagaimana jika orangnya ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah pun, kafir pun terbagi dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ya. Kemudian kita telah menjelaskan sebelumnya tentang al-mubtadi, pelaku bid'ah. Ya, pelaku bid'ah dibagi dua lagi. Ada pelaku bid'ah yang mendakwakan kebid'ahannya, ya. Ada yang hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, ini tentu saja berbeda cara bermuamalah dengan mereka.
Kemudian yang ketiga yang telah kita jelaskan terakhir yang lalu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun ya memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pada satu lanjutan bab, ya, sambungan daripada apa yang telah kita jelaskan yang lalu. Kalau sebelumnya kita secara umum membahas tentang adab al-muasyarah, ya, adab al-ukhuwah, bagaimana bersaudara, bagaimana berkawan, berteman. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang cukup spesifik, yang di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Qudamah rahimahullah dengan atau diberikan judul Faslun fi bayani as-sifati al-masyrutati fi man tukhtaru suhbatuhu. Jadi pembahasan pasal atau bab tentang penjelasan sifat, karakteristik dan syarat-syarat orang-orang yang kemudian bisa dijadikan kawan. Sekali lagi ya. Jadi penjelasan tentang syarat, sifat, karakteristik dan syarat dan karakteristik orang-orang yang bisa dijadikan sebagai kawan. Ya, dan ini memberikan sebuah keterangan kepada kita bahwa agama Islam ini, agama kita ini adalah agama yang menganjurkan untuk kita bergaul, berinteraksi dengan sesama kita. Karena tidak mungkin Islam ini mengatur untuk umatnya cara dan metode interaksi dengan orang yang lain jika Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersendiri, ya. Tentu adanya aturan-aturan yang kemudian diterapkan dalam Islam ini menunjukkan bahwa memang anjuran asal dalam Islam ini adalah kita berinteraksi dengan yang lain. Karena memang manusia ini secara umum ya makhluk sosial. Seperti itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia senang dengan bergaul, manusia senang ketemu dengan yang lainnya, ya. Dan tidak normal manusia jika ia senang bersendirian, ya. Bukan menjadi sebuah hal yang normal dalam kehidupan seorang manusia jika ia lebih menyukai bersendiri ketimbang bertemu dengan teman-temannya atau dengan manusia yang lainnya. Nah, maka dalam Islam kita dituntut untuk hidup dalam sebuah komunitas, hidup dalam sebuah jamaah, dan ini tentu saja menjadi satu bahan bahwa dalam kehidupan ini penting untuk mencari dan memilah, ya, memilih siapa yang bisa menjadi kawan-kawan kita, ya. Karena sebagaimana kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, kehidupan seorang manusia itu pilihannya dua. Entah dia mempengaruhi orang lain atau dia dipengaruhi oleh orang lain. Itu saja pilihannya, ya, dipengaruhi atau mempengaruhi, ya. Jadi kehidupan kita ini kita saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh sebab itu, untuk menjaga konsistensi, menjaga idealisme yang kita miliki sebagai seorang muslim, maka dituntut untuk kita mencari teman-teman yang baik, kawan-kawan yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, ya. Karena kawan itu, kata Nabi SAW, diperumpamakan seperti seorang yang kawan baik itu diperumpamakan seperti seorang yang menjual minyak wangi, ya. Ya. Minimal jika tidak diberikan gratis, ya dapat harum-harumnya, dapat wanginya. Dan yang satu, jika kita berkawan dengannya, ya, yang diperumpamakan oleh Nabi SAW, pandai besi, kalau tidak kena percikan apinya dari apa yang aktivitas kesehariannya, ya minimal kita akan menghirup aroma tidak sedap, ya, dari bau bakaran api, bau keringat dan seterusnya. Nah, Syekh di sini memulai dengan mengangkat satu hadis dari Nabi SAW, dan ini hadis sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita ini. Nabi di sini disebutkan, warawaina anin Nabi SAW annahu qala, kami meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu sangat tergantung
ya sangat terpengaruh dengan agama, keyakinan, kepercayaan kawannya. Ya, sangat-sangat terpengaruh. Maka Nabi SAW mengatakan falyanzur. Di sini Nabi SAW menyebutkan dengan menggunakan kata perintah. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu hendaknya, semestinya, soyogyanya setiap kalian ini memperhatikan secara bijak siapakah gerangan yang dijadikan sebagai seorang kawan. Nah, tentu kalau kita memahami hadis ini secara baik, Nabi SAW menyebutkan kepada kita almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat tergantung pada keyakinan, kebiasaan, ya, daripada kawannya. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa kita ini dalam kehidupan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin setiap kita yang menyaksikan melalui akun Facebook dan semuanya yang ada di sini juga sangat merasakan itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita bergaul dalam satu komunitas, cepat atau lambat kita akan terpengaruh dengan komunitas itu. Ketika kita bergaul dengan satu kumpulan masyarakat, maka cepat atau lambat kita akan terpengaruh dengan itu. Jangankan berinteraksi langsung, ya, berinteraksi tidak langsung saja kita bisa terpengaruh. Contoh, ya, sekarang kita ini memiliki alat komunikasi yang semua kita bisa saksikan, kita bisa dengarkan, kita bisa lihat, kita bisa baca. Dan tidak sedikit di antara kita ini yang terpengaruh dengan apa yang kita baca, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengarkan dari media. Kita tidak ketemu langsung, ya. Tapi itulah yang menjadi teman sehari-hari kita, teman interaksi kita sehari-hari. Ada yang berinteraksi dengan gadgetnya itu terus, ya, sehingga pola pikirnya, pemahamannya, bahkan sampai pada tingkah laku itu berubah. Dari hasil pendengaran, hasil yang disaksikan, dan hasil bacaan. Apalagi ketika kita secara langsung berinteraksi dengan sebuah komunitas, apakah itu skala kecil ataukah skala besar masyarakat dan seterusnya. Ini sangat mempengaruhi. Makanya Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita saksikan betapa banyak orang-orang di sekitar kita itu yang berubah, ya. Yang idealismenya sangat bagus pertama, ya, ketika kita berkawan, rajin beribadah, kuat dalam melaksanakan puasa, ya, sangat ringan tangan memberikan sedekah kepada yang lain. Tetapi ketika ia bergaul, menggabungkan dirinya pada satu komunitas tertentu, ya, yang kemudian tidak mendukung idealismenya yang pertama, maka dia akan berubah, ya. Mungkin di antara kita dulu ada kawan-kawan bersama, kadang sholat sama-sama, mungkin yang di kampus sholat duha sama-sama, lagi semangat-semangatnya, lama-lama, ya, kita tidak lihat lagi di mana mereka-mereka itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita sangat terpengaruh dengan siapa yang menjadi kawan kita, ya. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang obsesi dunia, semua bercerita kerjaan, dapat gaji sekian, membangun rumah sekian besar, dapat kendaraan mewah seperti ini, maka kita pun akan tergiring ke sana. Mau tidak mau akan seperti itu, ya. Karena sebagaimana yang kita sebutkan lalu bahwa al-insan itu abnaul bi'ah. Manusia itu secara umum dia adalah anak yang lahir daripada bi'ah dan komunitas, kondisi di mana dia berada, ya. Dia akan terkondisikan dengan situasi yang ada di sekitarnya. Maka disinilah pentingnya seorang muslim untuk memilih sekaligus memilah kawan yang akan terus bersamanya dalam kehidupan ini. Makanya setelah itu Nabi mengatakan falyanzur, hendaknya setiap kalian ini, ya, falyanzur ahadukum liman yukhalil, ya, atau man yukhalil. Seharusnya setiap kalian memilih, ya, melihat dengan seksama siapakah gerangan yang dijadikan kawan seperjalanan dalam hidup. Maka selanjutnya Syekh mengatakan wa'lam, ya, kembali beliau mengatakan wa'lam, ini sudah kita jelaskan berkali-kali. Annahu la yasluhu lis-suhbati kullu ahadin, ya, bahwa tidak mesti kita menjadikan kawan, ya, tidak mesti kita menjadikan semua orang itu menjadi kawan, ya. Jadi kadang orang mengatakan, ya, janganlah pilih-pilih kawan, ya, temani aja semuanya.
Ya. Ini dalam satu sisi betul, tapi di sisi yang lain perlu diperhatikan dengan baik. Memang seorang muslim dianjurkan untuk berinteraksi dengan siapa saja itu. Tetapi dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita, kebersamaan kita, kita juga harus memilih. Ya, siapa di antara mereka yang kemudian bisa membantu kita untuk tetap konsisten dengan apa yang kita pahami. Kita memiliki idealisme, kita ingin agar idealisme itu tetap ada dalam diri kita, maka cari orang-orang yang bisa membantu kita konsisten menjalankan idealisme yang kita miliki. Ya. Jadi jika ada yang mengatakan ya bertemanlah dengan siapa saja, di satu sisi betul untuk proses dakwah, tapi di sisi yang lain kita harus memilih ya teman-teman itu. Annahu la yasluhu lis-suhbati kullu ahadin, dan beliau mengatakan wala budda an yatamayyaza al-mashubu bi sifatin wa khisalin yurghabu bisababiha fi suhbatihi. Jadi seorang kawan itu ya harus memiliki sifat dan karakteristik yang dengan sifat dan karakteristiknya itulah kita berkawan dengannya. Ya, jadi memang kita harus memilih ya dan memilah-milah siapa yang harus menjadi kawan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Ya, jika ada seorang di antara kita yang secara karakternya baik, ya, kemudian bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, maka inilah ciri-ciri orang yang bisa kita jadikan kawan dalam perjalanan hidup. Ya. Kalau kita menyaksikannya penuh dengan maksiat, ya, sudah diarahkan tak bisa diarahkan, kata orang sekarang kepala batu, tidak bisa diberitahu. Ya ini susah juga kita berkawan dengan orang-orang seperti ini. Khawatir lama-lama kita ikut dengan dia, bukan dia yang ikut dengan kita. Makanya wala budda an yatamayyazal mashubu bi sifatin wa hisalin yurghaba bisababiha fi suhbatihi. Lalu kemudian beliau mengatakan wa tushtaratu tilkal hisali bihasbil fawail matlubati minas suhbah. Jadi kita berkawan tergantung dengan apa tujuan perkawanan kita, pertemanan kita itu. Ya, karena pertemanan itu memiliki beberapa tujuan juga. Ya, kadang tujuannya duniawi, kadang tujuannya ada tujuan yang sifatnya ukhrawi. Ya, dan ini setiap kita ya dalam pergaulan kita bisa melihat. Ini kita berkawan dengan si fulan, dengan si alan. Ini tujuannya apa? Tujuannya duniawi kah atau tujuannya ukhrawi? Itu kita bisa lihat dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Makanya beliau mengatakan dipersyaratkan tilkal hisal bihasbil fawaidil matlubah. Jadi kita berkawan karena ada tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam perkawanan itu, dari pertemanan itu. Jadi prinsipnya begini. Kita berteman, kita bersama berkawan bukan hanya sekedar berkawan, berteman begitu saja tanpa faedah. Ya kalau begitu tidak perlu kita ada kawan. Ya kan kita sebagai seorang muslim berharap bahwa pertemanan itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Ya, bukan memberikan mudarat. Ya. Semoga bisa dipahami. Makanya beliau mengatakan wahya imma dunyawiyah. Ya, jadi pertemanan itu dua. Apakah dia pertemanan karena interest keduniaan atau yang lain? Ya, kalau interest keduniaan kata beliau misalnya kal intifa'i bil mali wal jah. Ya, kalau berkawan dengan orang-orang yang memiliki harta, memiliki jabatan, ya dia menginginkan manfaat dari harta dan jabatan kawan-kawannya. Ya. Atau kata beliau bimujarrad al-isti'nas bil musyahadati wal muhawarah. Dan yang sifatnya keduniaan itu adalah ya pertemanan yang ya sekedar pertemanan saja. Pertemanan untuk menghadirkan rasa nyaman, ya untuk diskusi, ya untuk menghabiskan waktu, bersenang-senang. Ya, ini ada pertemanan begitu. Ya, berkawan untuk maslahat keduniaan, menghabiskan waktu kiri kanan, pergi sana, pergi ke sini, ya. Tidak jelas. Intinya dia senang. Dia bisa menghadirkan kesenangan yang dia anggap kesenangan. Ya, walaupun kadang-kadang dalam kehidupan kita banyak hal yang kita anggap kesenangan tapi mendatangkan ya mudarat dan mara bahaya untuk kita. Ya, contoh. Ya.
yang pergi ke tempat-tempat yang dimaksiatkan ke tempat-tempat maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mereka merasakan juga ketenangan, ya. Orang-orang yang waliyadzubillah ke klub-klub malam, ke tempat-tempat yang dilarang dalam syariat kita, itu mereka mencari ketenangan, ya, mencari ketenangan dengan kawan-kawan mereka. Nah, ini yang sifatnya duniawi. Makanya Syekh mengatakan walaisa dzalika gharadana. Ini bukan tujuan pertemanan kita. Kalau pertemanan ini biasa, tujuannya dunia, cari senang-senang sini, ya, hura-hura dan seterusnya. Ya, untung kalau hura-hura masih hidup bisa taubat, kalau hura-hura langsung mati, ya. Waliyadzubillah. Dan tidak sedikit yang seperti itu. Makanya beliau mengatakan walaisa dzalika gharadana. Bukan ini tujuan persahabatan kita. Ya, karena persahabatan seharusnya mengantarkan kita kepada, ya, keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian mengarahkan dan membawa kita kepada kemurkaan dan neraka Allah. Ya, jadi tujuan persahabatan kita semuanya dalam Islam ini adalah tujuan yang bukan interest keduniaan. Lalu kemudian beliau mengatakan wa imma, ya. Jadi yang kedua, tadi yang pertama, ya. Jadi pertemanan itu terbagi dua. Yang pertama maslahat atau kepentingan dunia semata, ataukah amma diniyatu, ya, ataukah kemaslahatan yang diharapkan dari sisi diniyah, ya, atau ukhrawiyah. Untuk maslahat ini kata beliau wa tajtami'u fiha aghradun mukhtalifah, ya, tujuan kebersamaan kita, ya, untuk tujuan akhirat juga memiliki beberapa penjelasan-penjelasan yang mesti untuk kemudian kita pahami. Tajtami'u fiha aghradun mukhtalifah. Ada tujuan-tujuan yang ada di dalamnya. Artinya walaupun kebersamaan kita adalah kebersamaan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini bisa dilalui dengan beberapa cara, ya. Misalnya minha al-istifadatu bil ilmi wal amal. Jadi perkawanan kita dengan kawan kita yang lainnya, persahabatan kita ini yang tujuannya untuk sampai ke akhirat, ya, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, bisa dicapai dengan beberapa hal, ya. Tentu saja saya dan antum berkawan, ya. Kita berharap bisa saling memberikan manfaat. Tentu memberikan manfaat kepada saya memberikan manfaat kepada antum yang sifatnya ukhrawi. Nah, ini tentu saja kita berkawan, yang pertama tujuannya adalah al-istifadatu bil ilmi wal amal. Ya, kita saling sharing, ya, kita saling berbagi, memberikan faedah satu dengan yang lainnya tentang ilmu dan amal as-salih. Itu yang penting, ya. Bagaimana kita bisa saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Karena kalau pertemanan kita pertemanan umum saja, sama sekali tidak memberikan, ya, penambahan ilmu, atau ilmu kita tidak bertambah juga amalan kita, maka pertemanan apa ini? Ya. Kemudian beliau mengatakan wa minha al-istifadatu minal jahi tahsinan an idai man yukaddirul qalba wa yasuddu an al-ibadah, ya. Pertemanan yang kita saling memberikan manfaat, ya, istifadatu minal mal, ya, mengambil saling memberikan manfaat dengan harta benda yang kita miliki, ya, liiktifai bihi antas wa minha al-istifadatu minal jah, ya, mengambil manfaat dari kedudukan saudara kita seiman. Bagaimana gambarannya itu? Jangan sampai ada yang mengatakan, oh ternyata dalam pertemanan untuk tujuan akhirat bisa juga mengambil manfaat dari jabatan dan kedudukan saudara-saudara kita. Wa minha al-istifadatu minal jahi tahsinan, ya, jadi memanfaatkan jabatan, kedudukan saudara-saudara seiman kita untuk apa itu? Tahsinan an idai man yuqaddirul qalb, ya, untuk melindungi diri kita dari musibah, dari ujian, atau dari hal-hal yang bisa mengotori hati. Ya, jadi kita memanfaatkan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan tersendiri di tengah-tengah masyarakat, atau di tengah-tengah umat, maka kita memanfaatkan
ya keberadaannya itu agar kita bisa tetap konsisten melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tadi yang pertama memang tujuannya hanya dunia saja, dapat kawan yang memiliki jabatan, dia hanya ingin mendekat, di sana ada maslahat duniawi, ada uang, ya, ada jabatan, ya. Kalau saya dekat-dekat dengan dia, mungkin saya besok-besok dipanggil jadi pejabat, ya. Kalau ini kawannya jadi pejabat, dimanfaatkan, ya, untuk kemudian ia bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa yasuddu an al ibadah, ya. Kemudian ya melindungi diri agar tetap, ya, bisa beribadah, ya. Karena jika kita memiliki kawan yang memiliki jabatan, ada banyak hal yang bisa memudahkan kita, ya, beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jika itu dimanfaatkan dengan baik. Kemudian wa minha al-istifadatu minal mal, ya. Jadi istifadah dari harta, sekarang mengambil manfaat dari tadi dari jabatan, sekarang harta. Wa minha al-istifadatu minal mali untuk liiktifa'i bihi an tadhi'il awqati fi talabi al-qut. Ini kita bisa diskusikan. Beliau mengatakan bahwa jika kita memiliki kawan yang memiliki harta yang banyak, maka ini bisa menjadi satu cara dan jalan untuk kemudian kita tidak terlalu disibukkan, tidak habis waktu kita hanya untuk mencari harta, ya. Tapi ini bukan berarti kita minta-minta, karena minta-minta itu dilarang, ya. Jangan sampai ada yang mengatakan, wah, kalau begitu saya berkawan saja dengan teman-teman yang punya banyak harta. Saya tidak, Islam juga menganjurkan itu. Ini jangan disalahpahami, ya. Jangan disalahpahami. Ini penjelasannya tentang seorang, ya. Kadang-kadang kalau kita sudah begitu akrab dengan kawan kita, ya, nanti juga disebutkan pada akhir pembahasan ini bagaimana, ya, gambaran-gambaran para salaf ketika mereka sudah sangat akrab satu dengan yang lainnya, luar biasa, ya. Tapi jangan, ini bukan kaidah dasarnya, ya, dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan seorang muslim kita dituntut untuk kemudian mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lapangkan dari rezeki-rezeki yang ada di, ya, permukaan bumi ini atau di dunia ini. Jangan mengatakan, oh, kalau gitu saya cari kawan saja yang punya harta yang banyak agar setiap hari atau setiap bulan saya bisa mendapatkan sesuatu darinya sehingga tidak capek lagi saya mencari-cari. Nah, ini bukan seperti itu, tapi ini gambaran tentang bagaimana karakter kawan di dalam Islam. Jika melihat saudaranya dalam kondisi sulit, ya, kondisi susah, maka tanpa diminta pun dia akan bergerak segera mengulurkan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya tersebut. Kemudian bentuk yang ketiga dari istifadah dalam hal urusan akhirat ini adalah wa minha al-isti'anatu fi al-muhimmat, ya, fatakunu uddatan fil masaibi wa quwwatan fil ahwali, ya. Jadi ini penting, ya, kawan-kawan yang sevisi, ya, ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan berbagai macam kewajiban yang kita miliki. Sekaligus, ya, kawan-kawan ini uddatan fil masaib, mereka adalah orang-orang yang akan berada di garda terdepan membantu kita jika kita berada dalam kondisi sulit. Wa quwwatan fi al ahwal, sekaligus mereka akan menjadi orang-orang yang akan senantiasa berada dan membantu kita dalam kondisi-kondisi yang sulit. Nah, inilah manfaat-manfaat, ya. Yang lainnya kata beliau, wa minha al intidhar asy-syafa'ah fil akhirah. Dan di antara yang paling terpenting dari kawan-kawan yang soleh ini, ya, adalah kita bisa menunggu syafaat mereka. Karena tentu saja setiap muslim, ya, memiliki syafaat, dan perkawanan kita dan persaudaraan kita, ya, pertemanan kita dengan yang lainnya di dunia ini, kita berharap bahwa di akhirat nanti mereka datang, ya, hadir dengan amalan-amalan mereka memberikan syafaat kepada kita. Oleh sebab itu
Ada sebuah perkataan salaf yang sangat bagus ya. Di sini disebutkan oleh Syekh. Beliau mengatakan, "Istakthiru minal ikhwan." Perbanyaklah saudara ya, perbanyaklah kawan. Kenapa? Ya. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan. Karena sesungguhnya setiap mukmin itu memiliki hak syafaat di akhirat nanti. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang syafaat, nah ini pembahasan salah satu bab penting dalam bab-bab akidah, syafaat. Nah, ini tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting di sini kita memahami bahwa setiap muslim, setiap mukmin itu memiliki hak syafaat. Oleh karena itu dianjurkan, diperintahkan kepada kita untuk memperbanyak kawan-kawan muslim ya, kawan-kawan seiman, karena kita tidak tahu di antara kawan-kawan kita ini siapakah gerangan kelak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala satu kenikmatan memberikan syafaat kepada saudaranya yang lainnya ya. Maka ini satu hal yang penting kawan-kawan sekalian, para pendengar di link Facebook ini, bahwa seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak kawan ya. Memperbanyak kawan otomatis bermakna bahwa kita semua dianjurkan untuk menghilangkan ya, atau menjauhkan dalam kehidupan ini ya permusuhan ya. Karena seorang mukmin memiliki hak syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fahadihil fawaidun tastad'i kullu fa'idatin syurutan la tahsulu illa biha. Jadi faedah-faedah yang telah kita sebutkan tadi ini memiliki konsekuensi kullu fa'idatin syurutan ya. Setiap faedah yang kita sebutkan ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena kita tidak akan sampai pada inti ya persahabatan, kebersamaan dan semuanya kecuali terpenuhi syarat-syaratnya ya. Nah, secara umum kata beliau, yang bagi an yakuna fi man tu'saru suhbatuhu khamsah hisal ya, kata umum. Ini baru beliau masuk pada karakteristik dan ciri-ciri orang yang kemudian bisa dijadikan kawan karib ya. Kata beliau, secara umum ada 5 karakteristik manusia yang bisa dijadikan kawan ya. Jadi tidak semua orang bisa dijadikan kawan ya, artinya ini kawan akrab ya, yang bersamanya kita di ya dunia ini. Kemudian beliau mengatakan yang pertama, an yakuna aqilan husnul khuluqi ghairu fasiqin wala mubtadi'in wala harisin ala dunya ya. Jadi beliau mengatakan an yakuna aqilan, seorang yang akil. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan akil di sini. Ya, secara bahasa akil itu berarti orang yang berakal. Kemudian husnul khuluq ya, orang yang memiliki akhlak yang baik. Ghairu fasiqin, tidak fasik. Yang keempat, wala mubtadi'in, bukan pelaku bid'ah ya, bukan orang yang melakukan bid'ah. Kemudian wala harisin ala dunya, 5 cirinya ya. Dan yang terakhir tadi adalah orang yang tidak loba kepada kehidupan dunia ya, kehidupannya penuh dengan ya aktivitas keduniaan saja. Jadi 5, kita ulang ya. Ada 5 karakteristik yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Qudamah di sini, yang merupakan karakteristik manusia yang boleh ya untuk dijadikan kawan. Yang pertama aqilan, yang pertama berakal, yang kedua memiliki akhlak yang baik, yang ketiga tidak fasik,
Yang keempat, tidak melakukan bid'ah, bukan pelaku bid'ah. Yang kelima adalah bukan orang-orang yang tamak kepada kehidupan dunia. Ya, kita jelaskan satu demi satu ya. Yang pertama, amal aqil. Kata beliau, adapun yang dimaksud dengan aqil ya, kata beliau fahuwa ra'sul mal ya, karena akal itu, orang yang berakal ya, adalah sebuah modal utama dalam perkawanan. Kata beliau fala khaira fi suhbatil ahmaq ya, karena tidak ada gunanya ya, rugi kalau berkawan dengan orang-orang yang bodoh ya. Orang-orang yang sulit mendengarkan kebaikan. Dikasih tahu tidak mau ya, diarahkan tidak dengar, dan seterusnya. Dan kata beliau di annahu yuridu an yanfa'aka wa fayadurruka ya. Karena orang yang bodoh seperti ini harusnya dia menginginkan ya sesuatu kebaikan untuk Anda, tapi ujung-ujungnya memudaratkan Anda. Ya, karena dia tidak paham. Dia anggap kebaikan itu ya, atau dia anggap keburukan itu adalah kebaikan. Seharusnya dia mengantarkan kebaikan kepada Anda, malah dia yang menjerumuskan Anda kepada ya keburukan. Nah, ini kalau berteman dengan orang-orang yang bodoh, dengan orang-orang yang jahil. Nah, kata beliau fana'nil bil aqil ya. Apa makna al-aqil di sini, orang berakal? Beliau mengatakan alladzi yafhamul umura ala ma hiya alaihi. Seorang ya, perhatikan ya, al-aqil, orang yang berakal, yang dimaksud di sini bukan hanya orang yang cerdas. Karena mungkin ada orang yang secara intelektual pandai, cerdas, otaknya cepat tangkap. Tapi yang dimaksud dengan akil ya, sahabat yang berakal di sini adalah alladzi yafhamul umura ala ma hiya alaihi. Orang yang memahami sesuatu itu sesuai dengan apa adanya. Syariat Allah dia pahami dengan baik. Ini aturannya seperti ini, harusnya dijalankan seperti ini. Bukan malah diakal-akali ya, dipreteli, kemudian dicarikan sesuatu agar kemudian bisa diselisihi. Ya, kan ada orang begitu. Mungkin karena dianggap terlalu cerdas, hal-hal yang sudah paten hukumnya haram dihalalkan, atau yang haram dihalalkan, dan seterusnya. Ini bukan seperti. Jadi al-aqil yang dimaksud adalah seorang yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, memahami sesuatu sesuai dengan apa yang telah diaturkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi al-aqil adalah orang yang mampu memahami sesuatu ya sesuai dengan apa adanya. Memahaminya apakah dengan imma binafsihi wa imma an yakuna bihaitsu idza ufhima fahim ya. Apakah dia memahami sendiri dari bacaannya, dari apa yang didengarkan, ataukah orang yang jika disampaikan kepadanya, jika diberitahukan kepadanya sesuatu hal yang baik, maka ia cepat tangkap dan paham. Ini yang dimaksud dengan orang yang akil. Ya, bukan orang yang hanya sekedar pandai, cerdas dari sisi intelektual ya, tetapi tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena banyak orang yang seperti ini. Ya wallahul musta'an. Diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan intelektualitas yang baik, tetapi tidak mampu menangkap pesan-pesan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya. Yang kedua, karakteristik kawan yang bisa menjadi teman yang baik dalam kehidupan ini adalah wa ammal husnul khuluq, kata beliau. Yang kedua adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, ini memang akhlak yang baik ini menjadi satu barometer ya perkawanan dan pertemanan kita, karena dia adalah satu hal yang sangat penting di dalam agama kita. Al-akhlak ini merupakan satu tempat ya, satu posisi yang sangat tinggi dari dalam Islam ya. Makanya Nabi SAW mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan ya akhlak-akhlak manusia itu. Nah, kata Syekh di sini, wa amma husnul khuluqi fala budda minhu ya. Baiknya akhlak itu adalah merupakan satu hal yang lazim dalam perkawanan ya. Id rubba aqilin, kata beliau, karena betapa banyak orang-orang yang berakal ya, id rubba aqilin yaglibuhu ghadabun aw syahwatun fayuti'u hawahu fala khaira fi suhbatihi.
Karena betapa banyak ini, makanya saya sebutkan tadi di awal, betapa banyak orang-orang yang secara intelektualitas cerdas, otaknya cerdas, tetapi dia selalu dikalahkan oleh perasaannya, ya, hawa nafsunya, ya, kemarahannya, sehingga karena dia terkalahkan. Karena orang yang cerdas itu, ya, atau orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago bergulat, ya, jago berkelahi, ya, memiliki fisik yang kekar, yang kuat, tetapi orang yang kuat asalnya itu adalah orang yang mampu mengolah jiwanya, mampu mengolah dirinya ketika dia, ya, sedang marah. Nah, makanya al-aqil di sini, ya, kata beliau, rubba aqilin yaglibuhu ghadabun. Mungkin saja orang-orang yang nampak begitu cerdas, tapi kalau dia marah hilang semua kecerdasannya, ya. Kalau dia berhadapan dengan syahwat, kalah semua kecerdasannya, ya. Maka kata beliau, yaglibuhu ghadabun aw syahwatun fayuti'u hawahu, ya, fala khaira fi suhbatihi. Jadi orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kemarahannya, ya, kemarahan jiwanya, maka ini orang-orang yang tidak pantas untuk dijadikan kawan, ya. Karena orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka ia akan selalu terseret pada kemaksiatan kepada Allah. Dan jika ia terseret dan terbawa arus kemaksiatan kepada Allah, kita jadikan kawan, maka sebentar lagi kita pun akan ikut bersama arus yang telah membawa orang itu. Karena secara umum arus syahwat ini adalah arus yang menyenangkan, ya, menyenangkan jiwa, menyenangkan nafsu, ya. Dan kebanyakan orang senang dan suka itu, ya. Makanya orang yang cerdas pun kalau dia tidak memiliki akhlak, ya, tidak mampu melawan jiwanya, tidak mampu melawan hawa nafsunya, maka tidak pantas untuk dijadikan kawan. Yang ketiga tadi adalah al-fasik, ya, ghairu fasiqin, tidak termasuk atau tidak masuk dalam kategori orang-orang fasik. Apa maksudnya? Kata beliau, yang fasik itu bagaimana gambarannya? Fa innahu la yakhafullaha. Ya, fasik itu adalah orang yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah, ya. Tidak ada rasa pengawasan dari Allah. Jadi kalau kita bersahabat, berkawan dengan orang-orang seperti ini yang memang tidak pernah ada rasa takutnya, tidak pernah ada rasa muraqabatullah, ya, pasti semua hal yang ia inginkan pasti dilakukan. Ya, gimana tidak? Dia tidak percaya kalau ada yang lihat. Dia tidak percaya bahwa ada yang harus ditakuti, ya. Dia tidak percaya bahwa ada yang memuraqabah, yang selalu memantau dia. Maka orang yang seperti ini, apapun yang ia inginkan maka ia lakukan. Nah, maka kata beliau, fa innahu la yakhafullah. Orang fasik ini adalah orang yang tidak pernah ada rasa takutnya kepada Allah. Dan beliau lanjutkan, wa man la yakhafullaha ta'ala. Barang siapa yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ghailatuhu wa la yuthiqu bihi, ya, wa la yuthaqu bihi, ya. Jadi orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa merasa aman daripada gangguan dan keburukannya, ya. Bisa dipaham, ya? Jadi orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, ya, jangankan kita, Allah saja dia maksiati, iya. Jangankan kita manusia kawannya ini, ya, Allah saja dia durhakai, apalagi hanya sekedar menipu, ya, membohongi, mendustai dan seterusnya, ya. Maka kata beliau, la yu'manu ghailatuhu. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak bisa seorang pun merasa aman dari gangguan dan keburukannya, wala yuthaqu bihi. Dan orang seperti ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya, ya, orang-orang yang fasik. Yang keempat, kata Syekh di sini, yang tidak pantas untuk dijadikan kawan adalah para ahli mubtadi' atau ahli bid'ah. Dan yang dimaksud dengan wa ammal mubtadi'atu fayukhafu min suhbatihi bisarayati bid'atihi, ya. Jadi karena dia pelaku bid'ah, maka kita dikhawatirkan jika kita, ya, berkawan dengannya, maka ia akan menularkan penyakit-penyakit kebid'ahannya itu kepada kita. Ya, mungkin pada awal-awal kali kita mengatakan, wah, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi kalau lama-lama, ya, kadang-kadang kita
pertama mungkin canggung juga, ini sudah lama-lama sama-sama, ini kawan saya ini. Nah, gimana sekarang saya bisa mengatakan bid'ah ya, dan seterusnya. Tapi lama-lama setelah itu kita akan terseret dan sulit untuk bisa menghindar dari apa yang menjadi keyakinannya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam hal ini, alaika bi ikhwanis sidq, wajib bagi Anda untuk mencari kawan yang baik, yang jujur. Ta'ishu fi aknanihi fi aknafiha, ya. Anda hidup di bawah naungannya. Fa innahum zinatun fil raha'i wa uddatun fil bala. Sesungguhnya kawan-kawan yang baik itu adalah merupakan perhiasan dikala senang dan merupakan uddah, ya, peneguh dikala Anda mendapatkan ujian dan cobaan. Dan ini luar biasa, ya. Wada' amra akhika ala ahsanihi hatta yuji'aka ma yuqallika minhu wa'tazil aduwaka wahdhar sadiqaka illa al-amin wala amina illa man yakhshallaha wala tashabu al-fajir fatata'allamu min fujurihi wala tutil'uhu ala sirrika wastashir fi amrika alladhina yakhshawnallaha ta'ala. Ini perkataan Umar bin Khattab. Ini kita terjemahkan satu-satu. Alaika bi ikhwani sidqin ta'ishu fi aknafihim. Ya, wajib bagi Anda, seharusnya Anda mencari kawan-kawan yang jujur, yang Anda bisa hidup di bawah naungannya, artinya di bawah perlindungannya. Anda bersama dengan dia, Anda merasa tenang. Anda jalan bersama dia, dia akan menjadi, ya, menjadi pengarah dan petunjuk jalan bagi Anda. Fa innahum zinatun fir raha'i, mereka adalah perhiasan, ya, dikala kita dalam kondisi senang, dan mereka akan menjadi peneguh dikala kita sedang tertimpa ujian, ya. Kemudian beliau mengatakan wa'tazil aduwak, ya, jauhi musuh-musuh Anda. Ya, kalau ada orang yang memusuhi, ya jauhi, ya, jauhi mereka. Wahdhar sadiqaka illal amin, dan berhati-hatilah kalian dari kawan-kawan kalian kecuali yang jujur di antara mereka. Ya, wahdhar sadiqaka illal amin, berhati-hatilah dari sahabat-sahabat yang tidak terpercaya, tidak jujur. Dan kata beliau wala amin illa man yakhshallah, Anda tidak akan mendapatkan orang yang jujur yang bisa dipercayai kecuali orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau fala tashabul fajir, jangan berkawan dengan orang-orang yang fajir, orang pelaku maksiat, pelaku dosa, ya. Karena fatata'allamu min fujurihi, karena jika Anda berkawan dengan mereka, maka suatu hari Anda akan belajar dari apa, dari dosa yang telah mereka lakukan, dari kefajiran yang mereka, ya, lakukan. Sedikit banyak kita akan terpengaruh. Lalu kemudian beliau mengatakan wala tutil'uhu ala sirrika, jangan menceritakan rahasia-rahasia Anda. Ya, namanya juga rahasia, jangan diceritakan. Tapi rahasia itu ada yang bisa diceritakan, ada yang tidak bisa diceritakan. Ya, ada yang bisa diceritakan, seperti misalnya seorang ingin yastaftih, meminta fatwa kepada para ulama, kepada para ustadz, kepada orang-orang yang dipercayai, memiliki keilmuan, bisa memberikan solusi, maka rahasia-rahasia bisa diceritakan. Tapi ada rahasia yang bahkan mungkin orang-orang sekitar kita tidak perlu tahu. Ya, misalnya, ya, kita punya rahasia dosa-dosa masa lalu, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Biarlah dia menjadi satu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya jika itu ada. Artinya tidak perlu semua rahasia-rahasia kehidupan kita ceritakan kepada, ya, orang lain, bahkan kepada sahabat kita tidak perlu itu, ya. Wala tutil'uhu ala sirrika, dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di penghujung ucapan beliau ini, ungkapan indah beliau ini, wastashir fi amrika alladhina yakhshawnallaha ta'ala, maka banyaklah bermusyawarah, bertukar pikiran, sharing bersama dengan
orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak manfaatnya. Mereka akan menyimpan rahasia Anda jika itu rahasia. Yang mereka ini orang-orang beriman memiliki rasa takut kepada Allah akan memberikan kepada Anda ya solusi-solusi jalan kembali kepada Allah jika Anda memiliki ya masalah. Kemudian di penghujung penjelasan Syekh ini beliau menyebutkan beberapa contoh ya persahabatan di kalangan salaf. Tapi sekali lagi ini tadi saya sudah sebutkan ya. Ini bukan acuan dan patokannya bersahabat ya, tapi inilah gambaran para salaf bagaimana mereka melakoni persahabatan satu dengan yang lain. Ya mungkin kalau hari ini kita akan terkaget-kaget sampai seperti itu ya. Ya persahabatan para salaf. Hari ini mungkin kita mengatakan tidak ada lagi orang seperti ini. Tapi seperti itu sudah diriwayatkan daripada para salaf kita. Ya. Yang pertama dari Yahya ibnu Mu'adz rahimahullah taala, beliau mengatakan bi'sas sadiqi tahtaju an takula lahu udhkurni fi du'aika wa an ta'isha ma'ahu bil al-mudarat au tahtaju an ta'tadira ilaihi. Sekali lagi saya baca ya. Perkataan dari Yahya ibnu Mu'adz, beliau mengatakan bi'sas sadiq tahtaju an takula lahu. Ya, seburuk-buruk kawan adalah mereka yang Anda harus mengatakan kepadanya udhkurni fi du'aik ya. Sebut saya dalam doamu. Ya, ini kata beliau seburuk-buruk kawan. Harus ya, kata orang Makassar harus dikasih ingat, nih doakan kana. Ya, baru dia mendoakan. Ya, walaupun sebenarnya secara umum ya tidak apa-apa kita menyampaikan. Ya, tetapi sudah merupakan hak saudara kita ya. Kawan kita itu mendapatkan doa dari kita, tidak perlu kita ingatkan ya, doakan ya. Ya. Begitulah ya mereka dulu. Saking dekatnya persahabatan itu, terbangunnya persaudaraan yang sangat baik sampai ya doa antara satu dengan yang lainnya itu pun ya sudah secara automatically ya, secara otomatis ada dalam kehidupan mereka, tidak perlu lagi tanya, ya doakan dulu ya, sudah, memang sudah seperti itulah. Tapi pun kalau kita mengatakan kepada saudara kita untuk mendoakan atau meminta itu juga tidak mengapa. Tapi ini adalah satu gambaran bagaimana persahabatan, persaudaraan para salaf kita ya sama mereka. Udhkurni fi du'aik. Kemudian beliau mengatakan wa anta isya ma'ahu bil mudarat ya. Wa au tahtaju an ta'tadira ilaihi. Yang beliau mengatakan kalau namanya bersaudara itu tidak perlu izin-izin. Ya. Bagaimana gambarannya? Beliau akan sebutkan ya di sini wa dakhala jama'atun ala al-Hasan wa huwa naim. Suatu ketika ya ada sekelompok kawan-kawan dari Al-Hasan datang ya. Al-Hasan sedang tidur ya. Dalam kondisi Al-Hasan sedang tidur, apa yang dilakukan sahabatnya? Faja'ala ba'duhum ya'kulu min fakihatin fil bait. Kawan-kawannya ini datang, dia tidur. Al-Hasan tidur. Ya, jadi mereka nyantai saja masuk makan itu buah-buahan yang sudah ada di rumah. Faqala ya Hasan ketika bangun dia mengatakan rahimakallahu hadallahi fi'lul ikhwan. Ini adalah merupakan sudah biasa ini sesama saudara ya, kalau bahasa kita ya sudah biasa. Biasanya kalau kita masuk rumah tiba-tiba masuk makan ini tiba-tiba masuk rumah saya makan apa dan seterusnya ya. Sebagian salaf ini seperti ini. Qala Abu Ja'far li ashabihi, Abu Ja'far mengatakan kepada teman-temannya ya, sahabat-sahabatnya, ayadukhulu ahadukum yadahu fi kummi akhihi fayakhudhu minhu ma yurid ya. Ayadukhulu ahadukum, apakah boleh seorang di antara kalian ya memasukkan tangannya di dalam apa itu kantong saudaranya ya, temannya, saku temannya, saudaranya, lalu kemudian dia ambil apa yang dia inginkan ya. Ayudkhilu ahadukum yadahu fi kummi akhihi fayakhudhu minhu ma yurid.
Lalu kemudian ketika orang-orang itu ditanya, ya, maka mereka mengatakan, tidak boleh itu. Maka Abu Ja'far mengatakan, qala falastum bi ikhwanin kama tas'amun. Kalau begitu, kalau Anda larang orang ambil dari sesuatu dari kantong kalian, berarti itu kalian belum bersaudara seperti apa yang kalian seperti apa yang kalian katakan dan gembar-gemborkan. Saudara apa? Minta saya sedikit tidak boleh, ya. Dan yang terakhir beliau mengatakan, ya, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa yurwa anna Fathan al-Musili, ya, Fathan al-Musili nama orang ini, jaa ila sadiqin lahu, dia suatu ketika datang berziarah kepada kawannya, namanya adalah Isa At-Tayyar, ya. Jadi Fathan al-Musili berziarah kepada Isa At-Tayyar. Falam yajidhu fil manzil, dia datang tidak ada ini Isa di rumahnya. Apa yang terjadi? Ya, faqala li al-khadimah, Fatan mengatakan kepada pembantu yang ada di rumah, akhrij li kis akhi, ya, ambilkan dompetnya itu saudaraku. Dia kan tidak ada di rumah, ambilkan dompetnya. Fa akhrajathu, ya, pembantu ini masuk ambil dompet itu. Fa akhadha minhu dirhamain, ya, dia keluarkan dompet itu, maka Fatan ambil 2 dirham dari dompet itu. Dan orangnya lagi keluar. Wajah Isa, ya, kira-kira kalau antum ini begini gimana, ya? Ya, antum sebagai Isa, ada orang yang Fatan datang berziarah ke rumah, kita tidak ada, dia suruh pembantu ambil dulu dompetnya itu di dalam rumah. Diambilkan dompet, dia ambil 2 dirham dari dompet tersebut. Wajah Isa ila manzilihi, dia pulang ke rumahnya, ya. Sampai di rumah Fatan sudah tidak ada, sudah pergi, ini sudah ambil uang 2 dirham, ya. Fa akhbarathu al-jariyatu bidzalik, ya. Pembantunya mengatakan, tadi ada kawan begini, ya, ambil 2 dirham. Kira-kira gimana gambaran antum ini kondisinya, ya? Kalau kita, mungkin kita marah-marah, kenapa kasih dompet dan seterusnya. Adapun dalam kisah ini, kisah nyata dalam perjalanan kehidupan para salaf. Sampai di rumah disampaikan apa yang terjadi, maka Musa mengatakan kepada kepada pembantu perempuannya, in kunti sadiqatan, jika Anda benar, Fatan al-Musili datang tadi minta dompet Anda kasih, lalu dia ambil 2 dirham. Jika Anda betul dengan apa yang Anda sebutkan itu, fa anta hurra, hari ini saya bebaskan Anda jadi budak. Saya bebaskan jadi budak. Ini kalau kita mungkin dimarah-marahi, suruh usir, ini ganti, ini dibebaskan jadi budak. Fa anta hurra. Fa nadhara fa idza hiya qad sadaqat. Lalu kemudian Musa Isa memperhatikan dengan baik, apakah betul ini? Didapatkan bahwa apa yang disampaikan oleh pembantunya tadi itu benar. Maka hari itu juga ia membebaskannya menjadi dari seorang budak. Ini gambaran-gambaran, ya. Walaupun kita mengatakan secara umum kita memiliki kebiasaan-kebiasaan, ya, ada izin dan seterusnya, tapi itulah gambaran persaudaraan di antara para salaf, ya, yang terjadi dan diabadikan dalam kisah-kisah seperti ini. Dan ini tentu saja menjadi satu motivasi bahwa jangan sampai persaudaraan yang terus kita ukhuwah al-islamiyah, ya, persaudaraan, kebersamaan, bersama berjuang, tapi pas diminta bantuannya, diminta pertolongannya, sangat sulit, ya, memberikan pertolongan dan bantuan itu. Kan dipertanyakan persaudaraannya kalau seperti itu. Selalu mengeluarkan innamal mu'minuna ikhwah. Iya, ikhwah kalau senang, tapi kalau susah, ya, hilang ukhuwahnya. Seharusnya dalam kondisi sulit, dalam kondisi senang, ya, kebersamaan, ya, ukhuwah al-islamiyah itu harusnya terbangun dengan baik. Ya, semoga bermanfaat. Ya, inilah tadi, ya, beberapa syarat. Intinya dari penjelasan kita hari ini adalah ada beberapa karakteristik orang atau manusia yang boleh dijadikan kawan. Yang pertama tadi masih ingat? Ada 5, ya. Yang pertama aqil. Yang kedua husnul khuluq. Yang ketiga ghairu fasiqin. Kemudian ghairu mubtadi'ah, bukan ahlul bid'ah. Yang kelima adalah apa tadi? Iya.
Apa istilah bahasa Arabnya tadi itu? Wala haris, ya, wala harisin ala dunia, ya, bukan orang yang sangat mencintai, ya, dunia. Nah, tentu saja jika kita mampu memilih kawan-kawan yang baik, maka mereka lah juga akan yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Dan seperti itulah kehidupan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, seharusnya bisa saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Baik, saya kira cukup. Silahkan jika ada pertanyaan. Ini kawan-kawan yang ada di ruang Facebook, yang ada di dalam ruangan juga, silakan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Jika tidak, maka kita anggap alhamdulillah selesai. Subhanallah walhamdulillah.